Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah dalam doa? Dan sudahkah kita saling memberi salam dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesetiaan dan mamon. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 19 dan Injil Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering saudara mendengar perkataan uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Dan sangatlah tepat sekali ini saudara. Tetapi saudara, banyak orang masih mencari dan mengejar kebahagiaan dalam rupa kesenangan saudara. Tuhan Yesus mau mengajak kita melihat kebahagiaan yang ditawarkan dunia dalam materi maupun kesenangan. Istilah mamon yang disajikan dalam bacaan Injil hari ini saudara, bukan hanya menunjukkan kepada perkara uang saja saudara, tetapi semua berhala dunia, yaitu materi yang mengikat manusia. Tuhan Yesus dengan jelas memberikan dua pilihan kepada kita, Allah atau mamon. Bukan berarti Tuhan Yesus menghendaki kita meninggalkan uang dan materi begitu saja saudara. Tetapi kita diminta untuk kewaspadaan terhadap keterikatan ini. Keterikatan yang ngetren masa kini saudaraku yang terkasih adalah permainan game online. Banyak dari saudara-saudara kita ini terikat saudara. Dari pagi, siang, malam saudara. Yang selalu dilakukan adalah game online. Sehingga makan pun diabaikan saudara. Pasangan maupun anak diabaikan. Fokusnya hanya game online. Atau misalnya saudara yang lain memancing. Memancing sesungguhnya tidak salah. Tapi ingat saudaraku yang terkasih. Kalau sepanjang waktu hanya untuk memancing dan mengabaikan segalanya. Apalagi mengabaikan keluarga. Inilah yang disebut dengan keterikatan saudara. Seakan-akan jika tak main game online atau mancing atau yang lainnya saudara, kita tak bahagia, kita tak dapat hidup. Injil hari ini Yesus menegaskan tentang kesetiaan saudaraku yang terkasih. Kesetiaan itu sangat-sangat penting sekali saudara. Yesus sangat setia kepada Bapa sebab ia menyelesaikan tugasnya di salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita pun saudara dituntut untuk selalu setia dalam segala hal yang telah Allah percayakan kepada kita. Kebanyakan saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak dunia berpikiran kesetiaan tergantung pada kepentingan pribadi. Apakah dengan kesetiaan mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau tidak? Nilai kesetiaan anak-anak dunia hanya sebatas seberapa banyak duit. Bagaimana kuasa, kekuasaan, status, popularitas. Yang mana dapat meningkatkan harga dirinya dan menambah harta kekayaannya. Kalau anak-anak Tuhan pun begitu saudara, maka akan terlihat motivasi atau tujuan seseorang mau bekerja di ladang Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang tahu dan mengenal motivasi dan tujuan dari setiap orang yang melayani, yang bekerja di ladang Tuhan sebagai perutusan dan pelayanan. Nah saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Apa motivasi kita di dalam pelayanan saudara? Apa motivasi kita dalam melayani? Adakah kesetiaan dalam diri kita saudara? Tuhan Yesus tak menginginkan saudara pelayanan kita dikotori
dari segala keinginan daging, yang dimana ada motivasi terselubung. Tuhan hanya mau melihat kebersihan hati kita, di mana kesetiaan kita mau menuruti kehendak Tuhan karena mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui perenungan hari ini saudara, kita semua mau hanya memilih Tuhan Allah sebagai sumber hidup kita. Kita mau fokuskan hidup kita hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Segala materi yang ada biar hanya boleh untuk kemuliaan Allah saja. Dan kita pun mau tetap setia dalam setiap perkara yang dipercayakan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Mazmur 18 ayat 26. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.